Tes. Simpen aja dia. Nah, tinggal dipotong lah si Nuki nama. Kemana ya? Oke. Require kemana ya? Bebas tuh. Oke. Halo teman-teman semua, selamat hari ini. Apa kabar? Balik lagi Nggak betul balik lagi itu. apa namanya tuh di sesuatu yang Baru kita mulai gitu. Jadi balik di sesuatu yang baru kita mulai. Ya, pertama mungkin saya kenalin dulu diri saya. Eh, dan ada teman saya juga di sebelah kanan saya. Saya Rexya dari salah satu disabilitas netra yang berkegiatan di Kota Bandung. Dan kanan saya ini Mas Rudi. Ya halo teman-teman. Setelah hampir setahun nih channel ini apa namanya posting-posting yang GJ yang nggak jelas, saya senang sekali hari ini bisa podcastan lah ya bareng Bang Reksa atau Mas atau Kang ya. Kebetulan hari ini hari disabilitas, jadi kita tematik aja lah ya. Tematik betul. Sekalian memperkenalkan diri apa itu disabilitas, kenapa kita disabilitas dan lain-lain. Kita akan membahas yang ada sangkut pautnya dengan disabilitas lah ya. Sebagai podcast beneran yang pertama gitu. Lebih baik kayaknya kita mulai dari latar belakangnya aja dulu ya Kang Reksa ya. Boleh. Nah, sebetulnya saya tuh udah berteman lama nih sama Kang Reksa ini, tapi saya juga nggak tahu kenapa si Kang Reksa ini jadi disabilitas netra, apa latar belakangnya, kenapa dari lahir atau apa gitu. Walaupun sering dengar tapi karena nggak nyimak, jadi karena sering dengar cerita-cerita yang nyaris sama sih sebetulnya buat kita-kita, jadi nggak, kayaknya bukan berita penting gitu. Tapi di obrolan kita hari ini mari kita saling inilah gitu. Gimana Kang Reksa? Jadi kalau awal saya disabilitas ya itu sebetulnya bawaan lahir ya. Bawaan lahir ya? Ya, cuman kan di situ ada faktor ya. Jadi disabilitas itu Kang Rudi tidak hanya ujug-ujug disabilitas. Misalnya saya tunanetra nih, gitu ya, tidak ujug-ujug. Nah, makanya tadi pertanyaan Kang Rudi, kenapa saya bisa terlahir menjadi disabilitas netra, sebabnya apa? Yaitu ada obat yang berlebihan yang dikonsumsi oleh ibu saya waktu itu. Oh, overdosis. Dengan motif tertentu, dan motif itu tidak bisa saya jelaskan. Iya. Gitu. Dengan motif tertentu sehingga waktu itu saya terlahir prematur dan menyebabkan memang udah prematur itu memang udah disabilitas netra gitu. Jadi bukan karena misalnya di apa tuh yang kayak anak ayam. Jadi Apa sih dimasukin tabung itu ya, tabung. kayak itulah biar lebih kuat kan. Saya lupa lah apa istilahnya. Namanya lupa lagi. Cuma itu bukan gara-gara sinar itu sebetulnya. Cuma memang udah dari sananya disabilitas. Dari rahim udah. Betul. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, sebetulnya disabilitas itu pasti ada faktor. Faktor itu disadari atau tidak disadari oleh si ibunya, si anaknya itu sendiri, atau bahkan gen itu sendiri. Genetik ya. Nah, genetik sebetulnya bisa jadi karena di Indonesia ini ada loh beberapa kampung yang benar-benar isinya disabilitas netra. Iya. Gitu, dan itu bukan hanya satu gitu. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Itu kan jadi sesuatu yang unik sebetulnya ya. Kok bisa satu kampung jadi disabilitas? Nah, itu makanya saya katakan itu bisa jadi genetik. Kayak gitu. Itu Kang Rudi. Nah, kalau Kang Rudi sendiri, saya kan juga
jujur belum banyak tahu gitu, walaupun memang kita sering satu tongkrongan, tapi kalau spesifik misalnya ngebahas tentang Kang Rudi awalnya kumaha sih bisa tunanetra teh gitu ya. Ya itu dia, karena kita sering mendengar cerita-cerita yang kayak gitu, jadi sering, jadi bosan pada akhirnya. Bagi kami ya biasa malas gitu ya. tanya lagi gitu. Ya paling juga gara-gara A, B, C, D udah alurnya tuh udah bisa ketebak gitu. Nah kalau saya sendiri sih sebetulnya glukoma ya, Kumaha. glukoma kayak, tapi saya sendiri curiga ini genetik gitu, soalnya almarhum adik sama kakak saya masih ada juga, Itu glukom juga. eh, kayaknya iya glukoma, cuma kita sama-sama disabilitas netral lah gitu. Terus ya mungkin dari kakek nenek atau ke atasnya atau ke atasnya ke atasnya lagi gitu. Jadi kelihatannya emang genetis juga sih itu. Bukan yang karena kecelakaan atau apa gitu. Cuma Iya. bedanya kalau Kang Reksa kan tadi gara-gara Obat yang obat, berlebihan betul. kalau saya kemungkinan dari gennya gitu. Nah, Kang Rudi hanya glukom kan? Kalau saya itu dua, satu glukom, satu katarak. Oh katarak ya. Jadi yang kanan, kalau teman-teman mungkin bisa ngelihat mata saya yang kanan itu udah nggak ada, itu glukom. Glukom kan kalau udah parah, kan dia ada tekanan bola mata ya, cukup tinggi dan itu mengganggu waktu itu. Terus dioperasi. Dioperasi 2007. Dioperasi 2007 diambil bola matanya diangkat. Nah, yang kiri sebetulnya bisa ditolong, cuman itu harus nunggu donor katanya dokter. Jadi nggak tahu ya, saya juga bingung kok Kalau katarak. katarak kan dibersihin. Sebetulnya iya gitu, cuman nggak ngerti juga sih bisa gitu gitunya. Saya juga glukoma, tapi anehnya glukomanya itu mengecil, alih-alih kan kebanyakan glukoma itu Iya, membesar ya. setahu saya glukom itu membesar emang. Ini kan nyaris nggak kelihatan makanya karena makin lama makin ke dalam gitu. Emang sih ada kebiasaan kan, biasanya teman-teman kita sebagai tunanetra itu punya kebiasaan aneh lah ya. Salah satunya kebiasaan saya itu menggosok mata gini gitu. Terus kalau iseng nyolokin mata aja gini ya, mungkin faktor salah satunya kenapa matanya seperti itu ya Bisa jadi. karena begitu gini. Tapi itu sebetulnya Kang Rudi, nah ini sedikit apa ya, sedikit disabilitas itu terutama netra memang memiliki hal-hal sesuatu yang suka dilakukan aneh-aneh. Itu masuknya blindism. Blindism ya. Iya, blindism. Nah, blindism ini rata-rata emang netra itu punya, kenapa bisa kayak gitu? Karena bayangkan kita tahu sendiri ya, 80% atau sekitar 70% ya kehidupan itu kan mata. Nah, kita bisa apa ya, kalau waktu saya masih punya sisa penglihatan waktu itu masih jauh lumayan, itu kan kita bisa melihat semua gitu, mau dalam bentuk interaksi misalnya dengan orang lain tuh bisa dari tatapan mata ya. Iya. Mau berkomunikasi juga bisa lewat tatapan mata itu sendiri. Terus mau ngelihat jalan dan segala macam pakai mata. Nah, ketika hal itu hilang, memang pasti ada sesuatu yang kebiasaan yang tercipta gitu untuk pengalihan biasanya sih. Yang saya pelajari ya. Pengalihan itu kayak saya tadinya itu nggak suka geterin kaki. Oh iya. Bener, nggak suka. Kalau di Geterin meja, kaki. kalau di kaki orang meja Sunda mah gempa gempanya. itu ya. Sok gempaan non sih. Iya, Itulah gempa. apa namanya. Gitu gempa gitu si kakinya tuh, sehingga itu disturbing sebetulnya. Disturbing tuh bisa ke saya sendiri kalau lagi nyadar gitu, tapi kebanyakannya tuh jadi kebiasaan atau ke orang lain bahkan yang bikin gak nyamannya gitu. Meja tuh bisa bergetar kan. Nah, awalnya itu nggak begitu gitu, awalnya nggak begitu. Itu gara-gara ketika saya penglihatan udah nggak ada nih, terus saya juga bingung gitu mau ngapain lagi. Yang biasanya kalau kita aja diem gitu yang ngelihat ya, kalau ada sesuatu yang dipandang kan asik ya gitu, kita merhatiin apa dengan tatapan itu asik gitu. Kang Rudi mungkin juga pernah Iya. tahu vision ya dulu. Iya, pernah. Gitu. Nah, ketika udah itu hilang, saya itu malah
kok bingung mau ngapain lagi gitu. Jadi fungsi telinga memang hampir sama gitu, cuma yang dirasain tuh beda sehingga mengakibatkan akhirnya karena ngelamun apa ya, buat kebiasaan baru. buat kebiasaan baru akhirnya sebetulnya itu sih gitu. Ya karena makanya jangan heran kalau kalau ada yang aneh-aneh misalnya. Ada juga yang suka kebiasaan itu menggores-gores kursi, apa kursi yang kayak sofa itu yang dari yang kayak kulit imitasi itu kan. Digores-gores, digores-gores itu ya memang kayak begitulah. Apa tadi namanya istilahnya blendism gitu ya. Blendism itu sebetulnya masuk. Heeh. Blendism. Nah, memang hal ini tuh itu tetap bisa kita lakukan untuk supaya tidak terjadi, yaitu bisa dikurangi. Saya juga awalnya mah nggak begitu peduli, tapi ketika ada di lingkungan saya, misalnya kayak keluarga atau teteh lah, kalau saya teteh saya suka bilang nggak boleh begitu karena misalnya disturbing tadi lah, ngeganggu. Jadi saya terus mencoba untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Jadi sebetulnya blendism itu bukan sesuatu yang salah sebetulnya, asal ada yang bisa ngedampingin untuk ngasih tahu hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kan kita ketika udah netra, kita nggak tahu nih apa pandangan orang terhadap kita. Makanya pesan saya ke teman-teman di luar sana yang bukan disabilitas, yang bukan segolongan gitu kan saya ya, gitu. Ketika nemu hal yang gitu tuh dikasih tahu netranya, tetapi dengan bahasa yang tentu saja yang enak ya, Enak didengar. enak didengar, enak dicerna oleh si netranya itu sendiri agar tidak menyinggung, karena Sensitif. ternyata sensitif. Ya Sensitif. kumaha Oh, ini benar, saya benar. juga ngerasain itu teh sebetulnya. Kang Rudi bener tuh ngerasain tuh sih. Benar, sensitif. Sensitif bener orang-orang tunanetra Dan tuh tidak yang- mengakui bahwa dirinya sensitif. betul. Terus Padahal kayak gitu. Betul. Jadi itu perbedaan itu saya bisa rasakan ketika misalnya saya bergaul dengan teman-teman yang ngelihat, artinya yang bukan disabilitas, netra gitu ya. Ketika saya bergaul dengan teman-teman non disabilitas netra, itu dapat pelajaran yang oh ternyata di yang lain itu begini loh bercandanya, begini loh cara interaksinya. Nah, ketika di hal netra itu kita lakukan, itu bisa jadi sesuatu yang malah yang ngebuat men-trigger si netra ini jadi sensitif gitu ya. Karena tadi referensinya kurang gimana pun gitu ya. Nah, saya bukan berarti ngejudge bahwa tunanetra itu semuanya referensinya kurang, karena netra itu kan tidak semuanya diam di satu lingkungan gitu. Ada juga tunanetra yang emang kebanyakan sama dengan lingkungan masyarakatnya baik gitu. Tetapi kalau di sekumpulan netra misalnya, karena saya salah satu alumni sekolah di Bandung gitu, dan itu banyak tunanetranya, rata-rata yang ada di asrama misalnya, yang ada di sekolah yang sehari-harinya ketemu netra lagi itu ada gap yang cukup lumayan lah gitu ya sama yang ngelihat itu, dan butuh penyesuaian gitu sih. Iya, ya jangankan di kalangan tunanetra sih sebetulnya teman-teman yang saya amati aja gitu, karena saya pernah ke beberapa ini circle A sama circle B, orang-orang yang bisa lihat atau kita katakan normal itu gaya bercanda beda, itunya beda, nggak bisa ini, apalagi kalau kita tunanetra kan memang jauh lebih ini ya, Jauh lebih gimana ya bilangnya, primitif enggak sih, lebih ya itu tadi sih referensi kurang. Referensi Jadi sih, akhirnya lebih- ke lebih- sensitivitasnya emang tinggi gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang disabilitas, kalau kita simak kan kemarin habis kampanye pilkada atau pilpres dan lain-lain, banyak calon-calon yang gimana sih untuk kaum disabilitas harus gimana gitu kan. Secara apa namanya itu disebutnya apa sih, program atau apa namanya, program ya, program yang mereka kampanyekan buat kaum disabilitas. disabilitas kan memang tiap kampanye pasti ada ya.
Dan kalau masalah terrealisasi atau enggak itu kan sama aja dengan janji-janji kampanye yang lain gitu, kita tahu sendiri. Dan sebetulnya kan udah banyak yang speak up lah Tentang hal itu. tentang hal yang seperti itu. Tidak harus para pemerintah ya atau calon pemerintah yang kampanye dan lain-lain, teman-teman aktivis disabilitas juga banyak yang speak up, pengen ini pengen itu. Nah, udah kebanyakan. Jadi di hari disabilitas ini Indonesia atau internasional sih? Internasional. Internasional ya, internasional ini Hari yang Disabilitas Internasional. kita ingin apa namanya membahas yang lain aja lah ya. Hmm. Kira-kira dari sebagai tunanetra, disabilitas netra nih, Kang Reksa, sebagai tunanetra, apa sih beberapa hal yang tidak disukai dari tunanetra itu sendiri? Banyak guys sebetulnya. Saya kebetulan mungkin perlu Kang Rudi ketahui, Kang Rudi udah tahu sih, cuman yang teman-teman di luar ya gitu. Saya kebetulan adalah salah satu tunanetra yang aktifnya itu di bidang TI, di bidang apa tuh teknologi bantu gitu ya untuk teman-teman tunanetra. Ini satu misalnya yang saya tidak sukai dari tunanetra itu salah satunya berisik. Berisik pembacaan layarnya? Bukan hanya itu. Coba Kang Rudi pernah dengar tongkat adiktif? Oh iya, oh iya iya. Tongkat adiktif ini itu memiliki suara mode, beberapa pilihan mode dan kencang suaranya. Ya nggak sih? Iya sih. Cuma kan kalau itu masalahnya di teknologi yang sampai saat ini mungkin belum sampai ke sana untuk pengembangannya ya. Tapi bukan kesalahan si tunanetranya sendiri gitu. Betul. Nah. Tetapi rata-rata Kang Rudi, Oh iya. teknologi tunanetra itu berisik gimana pun. Iya sih. Sekarang kita lihat pembaca layarnya berisik. Emang berisik. Berisik gimana pun coba. Tongkat atau gini, jam tangan. Ya jam tangan. Yang bukan braille ya. Berisik gimana pun. Ya, disempurnakan oleh braille. Baru kesananya. Jadi hal-hal yang berisik itu menurut saya kenapa beginilah. Sebetulnya tidak harus seberisik itu ya sebetulnya. Kayak misalnya yang saya garis bawah tadi tongkat adiktif. Bisa lewat getaran misalnya. Tapi kan Kan ada bisa mode pakai getaran getaran. juga ya. Adiktif itu kan ada getaran. Betul, tapi untuk pemilihan mode itu tetap enggak Kang Rudi. Terbatas. Jadi dia kencang suaranya. Terus yang saya nggak ngerti, kenapa harus ada mode serine? Itu juit. Maksud saya pernah gini loh, saya punya referensi lain. Kalau di Rusia berbicaranya itu tongkat emang berisik. Fungsinya berisik itu dia punya bel. Bel ini kurang mah klakson lahnya. Jadi ketika ada orang nih di depan kita lagi jalan misalnya di trotoar dan itu menghalangi kita bisa bunyikan bel itu dan otomatis orang itu akan memberi jalan gitu. Sekarang sirine ini di Indonesia ditujukan untuk mara bahaya si tongkat ini gitu. Pertama, orang yang ngelihat itu akan lebih aware dengan visual. Ya nggak sih? Iya benar, pasti. Kenapa sih si tongkat itu misalnya nggak dikasih sesuatu yang apa namanya tuh yang memvisualisasi bahwa kita memerlukan pertolongan gitu. Kan sirine itu tidak hanya bunyi gitu, dia ada lampunya. Iya, Bisa lampu indikator ya. Lampu indikator itu yang bisa misalnya dinyalakan gitu, contohnya gitu. Lagian bunyi kayak gitu misalnya kasih sirine, emang masyarakat ini akan nge dengan sirine itu gimana kalau misalnya Malah jadi panik. gitu loh. Jangankan masyarakat yang lain, kadang-kadang orang yang bukan ketongkat juga mungkin malah akan berbalik panik sendiri karena pertama. Iyalah. Itu menurut saya ya, itu pemikiran menurut saya. Karena gini,
dari tongkat konvensional aja kita bilangnya tongkat yang lama itu Tetap tidak berisik juga. pertama tetap ya berisiknya memang udah takdirnya Di, begitu ya. mana yang pakai juga sih. Gimana yang make. Cuman maksudnya secara fitur itu tuh Sudah memadai udah sebenarnya. memadai dan nggak ada tanda marah bahaya misalnya kita butuh pertolongan harus bunyiin sirine, kita masih punya mulut loh. Iya bener. Maksudnya gunakan mulut Anda gitu ya, untuk meminta tolong orang lain gitu loh. Jangan menarik perhatian apa namanya tuh. Lihat saya, lihat Ya, saya. nah kayak gitu. Kayak ini loh yang Agus. Oh iya. Iya ya, begitulah Kang Rudi kalau dari saya gitu ya. Salah satunya kenapa saya nggak suka hal-hal yang berisik gitu di. Tapi itu kan faktornya eksternal ya. Nah, Nah, kalau kalau yang internal. dari yang dari teman-teman netranya apa? Kebanyakan netranya sendiri apa? Ini berarti lebih ke sifat ya, bukan sifat tapi kebiasaan mungkin ya, hal-hal yang sering Ditemui. dilakukan atau ditemui oleh Di mayoritas teman-teman netra lah ya. Oke. eh Pertama, tunanetra itu kebiasaannya tuh banyak ngomong. Itu yang saya nggak suka. Oh, banyak komo. Iya, jadi gini, mereka mempunyai, memang sih pada dasarnya Karena tidak bisa melihat jadi banyak ngomong. betul, itu udah pasti karena dua hal ya, Iya. telinga pasti mulut yang aktif, Iya. karena mereka mendengarkan lalu berbicara. Cuma sayangnya, yang disayangkan itu kadang referensinya tidak jelas. Hmm. Itu yang saya kurang suka ya. Tapi kalau misalnya masalahnya jarang ketemu tunanetra yang ketika berbicara itu referensinya jelas gitu ya. Gitu. Kayak di tongkrongan sejebretnya aja ngomong misalnya. Tapi referensinya kurang jelas gitu. Hanya misalnya tahu dikit tapi udah kayak yang wah gitu. Oh iya. Itu kebanyakan loh tunanetra. Perhatiin aja. Saya sering di beberapa tongkrongan gitu ya, di beberapa base camp itu kayak gitu. Jadi nggak apa ya, kurang inilah gitu ya, kurang nyimaknya tuh masih kurang kayaknya gitu untuk hal tersebut. Sebetulnya padahal kan kita udah nggak punya penglihatan ya. Sebenarnya si telinga ini bisa dimaksimalkan manfaatnya untuk menyimak Betul, seharusnya ya. Jadi lebih banyak ngomongnya sih sebetulnya. Ketimbang mendengarnya gitu ya. Betul. Itu yang Tapi kan kalau menurut saya emang di mana-mana kayaknya nggak bukan tunanetra aja deh yang kayak gitu. Soalnya kan mayoritas emang kebanyakan dari terutama kalau yang saya lihat di bangsa Indonesia ya memang lebih banyak bicara ketimbang mendengar. Nggak iya nggak sih? kalau itu Nggak spesifik tunanetra aja kan kalau betul dia itu. betul. Cuman begini maksud saya. Jadi tunanetra itu ketika menemukan sesuatu yang baru nih, Oh, excitednya itu apa yang dia ketahui, misalnya yang baru itu, kumanya cek Sunda nama, bukan demam panggung atau naonnya, terlalu over lah gitu, terlalu over gitu. Kita bisa misalnya Kang Rudi nih, saya datang ke Kang Rudi misalnya, saya baru tahu karena saya mengalami gitu di kondisi ini beneran saya mengalami. Jadi ketika dulu saya masih aktif-aktifnya belajar TI, itu saya sampai mengintervensi satu obrolan supaya orang lain itu dengerin saya. Loh itu loh, kebenaran. Netra itu gimana pun pasti begitu. Coba aja perhatiin sok. iya sih. Kalau yang di umum misalnya nggak sebegitunya kok gitu, nggak sebegitunya. Dan satu lagi, ketika itu dibantah misalnya nih, dibantah itu balik lagi tadi sensitifnya pasti naik. Iya, sensitif. Dan jadinya tuh nggak apa ya namanya tuh nggak objektif nanti ke depannya. Iya, iya. So pasti aja gitu. Karena saya juga ngalamin gitu hal itu tuh gitu. Dan ya gimana ya, yang saya mau sebetulnya ketika
ya apa yang sudah saya alami sih ketika hal itu terjadi, sebaiknya kita emang ngalir aja gitu, ngalir misalnya apa namanya tuh, berbicara sesuai yang udah bener-bener kita 100% tahu gitu apa yang kita bicarakan. Lebih baik lagi kalau udah dialamin gitu ya. Heeh, gitu loh. Karena gini, dampaknya Netra ngomong itu luar biasa. Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Luar biasa loh dampaknya. Karena gini, diakui atau tidak, secara pemikiran otak-otak orang tunanetra itu lebih lebih apa ya, lebih aktif biasanya. Karena hilangnya penglihatan itu ya imajinasinya naik. Imajinasinya naik. Iya. Dan sehingga ketika menyerap informasi dan menyampaikan, itu bisa berbanding lurus gitu. Makanya saya katakan tadi, kenapa harus apa namanya tuh, harus seimbang gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu benar-benar harus, kita udah tahu nih informasi apa yang mau kita sampaikan ke orang-orang sekitar gitu. Karena kita punya daya jual yang orang tuh pasti percaya gimana pun, coba aja. Ya macam-macam ya, percayanya misal atas dasar kasihan atau apapun lah. Tapi bukan itu, bukan dasar kasihannya, tapi emang public speakingnya rata-rata Netra itu bagus kok gitu. Referensinya dia sering denger, niru orang bisa gitu, niru orang berbicara, jadi salah satu kewajaran. Nah itu yang makanya saya nggak, Masalahnya di objektivitas. objektivitasnya itu aja sih Kang Rudi. Kalau nggak sukanya sih ya, selain ada yang lain-lain juga, cuman hal besar yang harus saya koreksi mungkin bagian ininya gitu. Kalau saya sih lebih ke Kang Rudi apa? ini. Kita ini kan saya amati dari beberapa tahun kebelakangan ini kan berteriak-teriak tentang inklusivitas gitu ya. Wih menarik ini. Nah, tapi di sisi lain sambil berteriak-teriak tentang inklusivitas, kita juga tetap ingin mempertahankan eksklusivitasnya. Gini Kang Rudi. Itu memang saya juga sebetulnya kalau dikesituin sih emang gak suka ya, gimana. Karena ini saya mohon maaf ya, tapi sebelumnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman netra lain yang nanti kesinggung, saya mohon maaf. Bukan berarti saya berbicara ini untuk kepentingan hal tersebut, tapi tidak gitu. Tapi saya ini berbicaranya insya Allah general gitu. General gitu. Begini, ketika kita berbicara inklusi, patokan kita inklusi itu kemana? So, menurut Kang Rudi, selama ini yang digaungkan inklusi itu patokannya Indonesia ini dari mana? Nah, kebanyakan kan studi banding banding dari gitu. luar. Padahal kan kalau kalau boleh dibilang sifat bangsa ya, beda ya. Betul. Terus ya kita nggak bisa plek ketiplek gitulah ya, meniru segala sesuatunya 100%. Kalau mau juga mengadaptasi sedikit demi sedikit, tetap aja yang kebanyakan yang kita ini yang digunakan yang relevan yang ada di sini gitu kan. Iya. Salah satunya itu. Tapi karena memang dari berbagai hal yang saya lihat, ya hal tidak hanya masalah tadi kan kelihatannya ke aksesibilitas ya. Tidak hanya masalah tentang kayak gitu sih sebetulnya. Mereka teman-teman ini ingin diperlakukan setara, inklusi dan lain-lain. Tapi di sisi lain haknya dia juga menuntut apa, si eksklusivitas itu tetap ada kan, kurang, rasanya aneh gitu kedengarannya juga. Iya, itu yang saya katakan tadi Kang Rudi. Jadi karena poin pertama yang menjadi patokan kita itu melihatnya ke negara luar, misalnya Australia, Amerika, Rusia, mana lagi yang aksesibilitasnya bagus, Jepang misalnya. Lalu diadaptasi ke negara berkembang. Saya berulang kali ini mengatakan ini ya, ketika ada diskusi hal yang seperti ini. Negara maju itu berbeda. Pertama, pola pikir.
kita harus perhatiin ini nih. Pola pikir negara maju dengan negara berkembang berbeda. Jadi kalau ada salah satu misalnya berbicara tadi inklusi, kok di negara lain tuh bisa begini, harusnya di Indonesia juga bisa. Iya bisa kalau si rakyatnya juga pola pikirnya sama dengan mereka. Yang perlu dilakukan sebetulnya inklusivitas itu disesuaikan dengan keadaan bangsa ini. Iya, benar. Pertama, dengan kondisi lingkungan, kedua gitu. Nah, masalahnya lingkungan sekarang di Amerika emang aya galengan. Galengan di Amerika. Iya, pematang sawah. Gitu, mematang sawah. Dan saya yakin teman-teman tunanetra yang sekarang yang sering berbicara inklusivitas gitu ya, yang sering berbicara aksesibilitas, suruh jalan di galengan itu pasti mau habisain mau. Benar. Padahal di negara kita besar gitu, tunanetra tuh sangat besar, sangat banyak gitu. Bukan hanya berbicara yang di kota, tapi bagaimana yang di daerah, yang sehari-harinya mereka harus melewati. Misalnya ini ambil contoh yang kayak tadi saya bilang, yang harus jalan di pematang sawah gitu, kan ke situ. Dan tunanetra juga kan sebetulnya kan tidak semuanya mager, tidak semuanya. Karena dengan adanya trotoar yang ada pohon di tengahnya, ada parkiran, ada, justru kebanyakan tunanetra jadi bisa beradaptasi sendiri sih sebetulnya. Betul. Cuma mereka yang apa namanya, iklan dulu. Mereka yang apa menuntut kesempurnaan ini emang biasanya emang mager sih kalau menurut saya. Betul. Jadi maksud saya poinnya ini benar Kang Rudi nih di sini. Itulah yang terjadi ketika satu tadi poin tadi ya tentang adopsinya dari mana nih, harusnya disesuaikan lagi. Kedua, yang berbicara dari disabilitasnya, saya berbicaranya netra aja ya, nggak yang disabilitas lain mah saya nggak tahu juga gitu, nggak punya referensi saya mah. Nah, si disabilitas yang ini tuh bukan yang terlalu mandiri amat sih sebetulnya gitu. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Contoh, ini salah satu contoh nih. Ada orang yang saya kenal, yang saya tahu gitu, orang Jakarta gitu. Untuk ke stasiun aja, di stasiun nih, dia mau pergi misalnya dari titik A ke titik B, itu wajib bagi dia untuk menghubungi PKD itu petugas yang di stasiunnya. Jadi sebelum dia dari rumahnya tuh dia udah kontak PKD, nanti Pak jemput saya di gerbang kayak gini. Itu kan terjadi eksklusivitas. Anda pejabat. Gitu. Nah, maksud saya, kalau OM-nya dia orientasi mobilitas ya, OM itu jadi memang ada pelajarannya. Ada mata pelajaran. Kalau teman-teman disabilitas netra yang benar-benar pernah sekolah gitu ya, belajar orientasi mobilitas, ini pasti belajar ini. Kalau orientasi mobilitasnya bagus gitu ya, terus nggak minder, nggak malu buat nanya, nggak harus begitu juga kan, itu mah merepotkan orang lain gitu loh. Inilah terjadinya eksklusivitas ini di sini. Jadi ketika stasiun atau PT KAI misalnya mengadakan aksesibilitas yang ramah disabilitas, itu malah dimanfaatkan oleh si tunanetranya itu sendiri. Over jadinya gitu. Padahal biasanya yang orang-orang seperti itulah yang berteriak-teriak inklusivitas. Betul. Saya di Bandung, Kang Rudi ya, kita berdua nih di Bandung, orang-orang Bandung gitu ya. Ketika ke stasiun kita didampingi, ya bersyukur gitu. Udah cukup itu aja. Enggak juga, kita masih bisa tanya gitu. Kalaupun nggak ada kita tanya, Pak, arah keluar kemana gitu, tolong bantu saya, kan nggak sulit ngomong gitu. Iya. Itu sebetulnya. Itu contoh ya. Itu contoh yang ya apa ya, jadinya tuh timpang gitu. Karena pengetahuan dia ketika berbicara tentang aksesibilitas dan inklusivitas, akhirnya selera jatuhnya. Iya, jatuhnya selera. Jadi bukan apa ya? Bukan secara menyeluruh gitu loh. Kebutuhan netra itu apa sih? Pendampingan yang seperti apa gitu. Kalau menurut saya itu jadinya jatuhnya selera masing-masing. Selera Jakarta dan selera Bandung kan berbeda ya. Atau selera Jogja dan selera Surabaya berbeda gitu.
Nah, poin ini sih yang ingin sebetulnya saya setuju dengan Kang Rudi tadi ya, sama sih saya nggak suka gitu dengan kenapa sih inklusivitas ini malah menjadi eksklusivitas gitu. Bahkan organisasi gedenya aja juga gitu, kalau saya sedikit mau mepet gitu itu nggak nyadar ke sini gitu. Intinya mah tetap Kang Rudi akhirnya mah project yang jalan duitnya berapa itu aja sih. Itu yang miris sebetulnya gitu. Ya itu juga salah satu yang saya nggak suka ya dari teman-teman netra ini, memang mereka itu kadang-kadang tega gitu atau saklek lah bisa menjual ketunanetraannya dan orang lain, poinnya di orang lain, ketunanetraan orang lain juga buat nyari uang buat pribadinya sendiri gitu. Dan karena kita ini minoritas, satu berbuat begitu rata-rata nanti jadinya anggapannya, oh emang tunanetra mah kayak gitu semua ya. Iya. Nah itu Yang dilakukan oleh Agus tuh. tapi Agus. ya itulah yang besarnya lah. Yang kecil-kecilnya kayak misalnya di Jakarta nih Kang Reksa ya. Saya nggak hidup di Jakarta. Ada orang yang Kang Rudi. disabilitas netra yang cowok misalnya pergi dari tempat kerjanya dari rumah ke tempat kerjanya pakai kereta misalnya, dia cuma mau dituntun sama cewek. Wah, luar biasa ya. Dan kalau nggak sama cewek dia bisa sendiri, tapi kalau ada cewek Dia mau gitu. Nah. Jadi nggak bisa gitu. jadi nggak bisa gitu. Luar biasa. Dan hal-hal yang seperti itu tuh banyak. Mungkin dia mau cari jodoh Kang Rudi. Dia cari jodoh. Nggak masalahnya. Atau udah nikah dia? Nggak tahu. Cuma kan ini bukan sifat satu orang kan. Iya. Kebanyakan tunanetra itu memang seperti itu. Cuma ada yang bisa tahu diri lah, bisa mengendalikan diri atau apa. Ada yang ya dikiranya semua orang itu sama gitu, sama seperti di lingkungannya dia. Jadi dia berbuat seperti kayak di tempat yang itu aja gitu. Itu dampak kalau menurut Cuma saya. kenanya kan ke semua gitu. Dan itu memang salah satu yang salah satu yang nggak sukanya itu. Iya. Nah apalagi di Karisan? Itu tuh dampak Kang Rudi ya, kalau menurut saya saya ngomentarin ini dulu nih. Jadi dampak dari ini yang penting juga saya sampaikan mungkin ya di sini, dampak dari satu orang ya yang dilakukan negatif ya sama disabilitas netranya itu sendiri, pelaku negatif disabilitas netra itu sendiri itu ngefek, biasanya ngefek ke orang lain, ngefek kemana-mana, karena tadi itu adalah kaum minoritas betul. Nah hal-hal yang kayak gini memang capek Kang Rudi, saya teh berapa kali ya ngadapin yang kayak gini tuh, dan memberikan penjelasan yang ya gimana ya, karena memang satu masyarakat juga belum ngerti gitu terhadap disabilitas itu secara globalnya, kecilnya disabilitas netra itu harus seperti apa. Nah, yang ada kan masyarakat juga misalnya kalau punya saudara ataupun anak gitu yang disabilitas netra malah malu kan, gitu. Itu juga jadi salah satu faktor yang sedikit sulit untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan terkait bahwa sebetulnya ya itu kayak umum gitu sebenarnya, kan di umum juga ada nih. Iya banyak yang kayak gitu. Yang Cuma kayak karena gitu. titik lemahnya adalah kita ini minoritas di situ Titik aja. lemahnya minoritas, Karena makanya kayak yang tadi misalnya kasus Agus di umum juga banyak yang kayak gitu kan. Ada yang pakai jual agama misalnya buat Palestina padahal buat dirinya sendiri. Yang pelecehan seksual juga banyak di luaran yang normal-normal. Cuma bedanya karena kita ini minoritas, komunitas yang kecil lah ya dibanding kaum kecil gitu. warga Indonesia kebanyakan gitu. Jadinya langsung kena aja gitu. Padahal itu memang umum aja, kayak yang tadi poin yang pertama kita ngobrol kan. Kata Kang Reksa malesnya tunanetra itu banyak omong dan lain-lain. Ya saya bilang kan di luaran juga orang-orang normal juga emang kayak gitu sih sebetulnya gitu. Nah iya betul. Cuma faktor ininya karena
kita ini memang minoritas aja sih. Nah, hal itu emang sedikitnya saya mau sampaikan ke masyarakat umum bahwa jangan dipandang sama gitu semuanya, karena memang berbeda. Netra itu hanya matanya aja kok yang hilang gitu. Bukan berarti Semua sifat, pemikiran sama. pemikiran sama gitu, enggak, beda gitu. Cuma secara kulit kalau dilihat dari luar itu memang kelihatannya sama, tapi coba deh kenalin deh gitu. Betul. Atau hidup deh sama teman-teman tunanetra misalnya 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, kalau memang tertarik gitu, sekumpulan sama teman-teman tunanetra tuh seperti apa, pasti beda-beda, perhatiin aja gitu. Eh, dari segi pemikiran gitu ya, dari segi perilaku dan tingkah gitu, itu pasti beda-beda gitu. Cuma itu tadi pasti ada min dan plus lah gitu ya. Minus dan plus itu kan memang udah hukum gitu ya, nggak bisa enggak gitu. Nah, cuma pesan saya jangan sama ratakan, itu aja. Seperti contoh ya tadi itu Agus itu dampaknya loh kita ini luar biasa gitu. Tidak semua Agus. Dan itu cuma karena ketahuan dan viral aja sih. Iya. Dan sebenarnya banyak yang kayak gitu tapi nggak muncul ke permukaan, dan itu sebenarnya sudah membuat kita bosan dan jengah gitu untuk membicarakannya ya. Dan gini Kang Rudi, yang paling miris, ada sebagian teman-teman tunanetra yang nggak paham dengan itu, gitu. Jadi menganggap Agus itu, wah luar biasa ya, memperjuangkan donasi gitu. Saya dukung Agus gitu. Saya dalam hati, aduh gimana ya? Kita sebagai orang-orang yang punya daya analisa yang cukup lah, bisa dikatakan begitu ya. Iya. Gitu. Itu melihatnya itu aneh sebetulnya ya. Aneh Miris aja sebenarnya. sih. Miris jadi. Geus maneh miris. Pikarunyangeun dinya. Maksud saya satu, pikarunyangannya itu ke yang bilang bahwa Agus itu keren gitu. Kedua, nya ke Agusna oge gitu. Iya. Saya yakin ada 2 kemungkinan gitu yang terjadi di situ, untuk mempertahankan si uang itu tetap ada, atau memang di Indonesia ini kan gak jauh ya, emang cari sensasi itu paling Gampang. gitu. Pansos itu paling gampang kok gitu. Dan itu terbukti gitu, beberapa orang tuh siapa pengacara tersebut gitu ya, sampai main-main di situ, kan aneh gitu menurut saya mah. Tapi ada kasus yang lebih besar. Contohnya yang tragedi di Bandung yang melibatkan itu pendidikannya teman-teman tunanetra, diem-diem baik kan? Oh, itu yang beta guna itu. Iya, yang biataguna. Iya. Itu kan sesuatu yang aneh gitu menurut saya. Gitu. Cukup saya pahami di situ aja gitu perbandingannya. Itu menyangkut keberlangsungan teman-teman tunanetra loh. Pendidikan. Pendidikan ya. loh. Pendidikan. Anteng-anteng baik kan? Nah, Terbaik. eh, Karena itu memang pertama kalau saya lihat mungkin ya algoritmanya tidak sesuai. betul. Algoritmanya bener. Iya, tidak menarik. Gak menarik. Iya. Padahal dari para YouTuber atau orang-orang yang aktivis di media sosial gitu ya. Karena gini sih Kang Rudi, mungkin ya, rakyat kita juga makan siangnya masih sinetron Indosiar. Jadi ya gimana ya, sulit memang begitu. Jadi untuk melakukan hal ketika ada yang perubahan yang benar-benar positif itu malah sulit jadinya. Tapi hal-hal yang negatif misalnya kayak yang tadi saya sebutkan, mudah naik gitu. Mudah. Itu mah mudah naik banget. Ya itulah kenapa konten-konten hiburan jauh lebih Gampang ya. gampang naik ketimbang konten-konten edukatif. Tapi dari tadi serius terus nih Kang Rex saya. Sebenarnya apa sih yang lucu dari teman-teman tunanetra ini? Dari kita sebagai tunanetra gitu. Yang lucu mah banyak sebetulnya gitu ya. Ini lebih ke tindakan, saya ngelihatnya ya. Itu lebih ke tindakan, misalnya ini saya ambil contoh dari diri saya sendiri aja lah gitu.
Saya waktu itu kebetulan pergi ke suatu kafe dan ingin makan gitu di sana. Gitu. Nah, sama mantan pacar. Mantan pacar. Ini karena saya masih punya sisa penglihatan waktu itu, Kang Rudi. Jadi saya kan otomatis ngapalin meja ya. Oh, meja saya di situ. Saya bilang, tunggannya ada ke kamar mandi ya. Gitulah biasa ke kamar mandi saya. Baliklah saya ke situ. Gitu. Terus duduk di meja itu. Di depan tuh masih saya anggap itu pacar saya gitu ya, mantan pacar. Karena saya memang pede ya waktu itu mah pede beneran gitu. Ting kata nggak namanya ting wangi ting tuh gitu. Meningkat ke dia sumpah. Nah, udah itu saya ambil lah minumannya gitu ya. Lalu saya ambil, saya minum. Nah, langsung cewek itu bereaksi, mas, itu punya teman saya. Loh, kok suaranya beda ya? Itu bener. Di sisi lain saya malu gitu ya. Terus udah gitu pacar saya datang gitu. Mejanya dipindahin, duduknya di sini. Ya Allah, terus saya bilang lah kan ke Mbak, aduh saya mohon maaf ya saya nggak malu untuk saya mengakui teman saya bahwa tunanetra yang punya punya apa namanya tuh punya kekurangan karena maksudnya tuh mata saya kurang bisa ngelihat waktu itu gitu karena saya cuma ngapalin meja, ternyata teman saya udah pindah gitu. Nah saya bilang, aduh mbak mohon maaf ya, saya tunanetra sok nggak apa-apa saya ambil aja minumannya nanti saya yang bayar kata saya gitu. Terus mbaknya, oh nggak apa-apa mas ya ambil aja biar saya yang bayar, nggak usah gitu. Ya biasalah kayak gitu ya. Dan akhirnya tetap saya karena saya punya ego juga ya gimana ya. Era emang semua era terus gengsi oke gitu tuh jadi nanti kumanya. Saya dibayar gitu bu saya teh akhirnya udah. Nah, ketika saya ngelihat sekarang itu lucu bagi saya dan ketika saya ceritain ke teman-teman netra, teman-teman saya yang lain pasti ketawa gitu karena hal-hal unik seperti itu tuh pasti terjadi dan pasti dialami gitu oleh tergantung teman-teman netra ya gitu, tergantung hal-hal lucu tuh kalau saat ngalamin emang era lagi luar biasa. iya Era pisan gitu ya Allah bener nepi kakieuna gitu tah kikiting kadang mah ngarahu gitunya cek sebenarnya mah kumanya bener ternyata terhese gini gitu ya kadang mah tapi ya gimana lagi itu unik bagi saya emang jadi saya nganggap melihatnya itu satu keunikan satu fase yang harus saya lewati gitu. Dan sekarang saya nggak akan paham sesuatu kalau nggak melewati hal itu gitu misalnya ke depannya saya jadi kalau di kafe gitu akhirnya kan saya ke depannya nggak salah Kang Rudi gitu nggak pernah salah gitu. Ada pengalaman penting gitu malah tinggal sematulan cing atau tong pede-pede ting kan minimal kan jadinya gitu gitu jadi diri kita sendiri yang mengkoleksi gitu gitu. Kayak Kang Rudi sendiri apa yang lucu selama ini mungkin? Kalau saya sih lebih salah satunya lah ya ketuker ojol. Itu masih iya. Ketuker ojol. Jadi ya itulah salahnya yang namanya malu bertanya sesat di jalan itulah. Iya. Gitu kan. Kita ini kan udah punya mulut, bisa ngobrol, bisa berkomunikasi kan nanya-nanya dulu harusnya. Ini main naik aja. Untungnya ya belum jauh-jauh amat, baru 500 meter lah paling. Ya, saya nanya gitu ke drivernya, gimana mas? Ya basa-basi lah ngajak ngobrol. Pada akhirnya drivernya balik nanya juga, ini pasar rumputnya kan saya lagi di Jakarta, pasar rumputnya dari mana? Pasar rumput. Saya pesennya Kemayoran mas. Baru disitanya. Oh iya, ini atas nama siapa? Baru itu kan. Itu main pede aja, main naik aja. Ternyata emang kita salah motor. Dan memang yang mesennya juga ya sama-sama tunanetra gitu. Cuma yang satu pengennya ke arah pasar rumput, kalau saya pengennya ke Kemayoran. Nah, hal itu Kang Rudi emang sering terjadi. Saya mah berapa kali ngelihat untung sama belum pernah ngalamin ya untungnya teh gitunya.
Tapi teman-teman saya banyak. Nah dari situ saya pasti nanya, atas nama saya, atas nama Rexya gitu, saya minimal harus gitu dulu. Saya emang pernah sama temen ini waktu saya pulang dari Lembang gitu. Duh nih, Gojeknya nggak datang. Kata teman saya itu apa? Gokarnya udah datang. Oh iya itu, ayo. Nah, sosok asup cek teman saya. Biasa gitunya. Nih udah duduk semua, terus dia nanya gitu. Ini ke arah Cicadas? Hah, Cicadas. Atas nama siapa? Ditanya lah, ternyata atas nama teman saya gitu, yang lain gitu. Nah tapi teman saya yang itu udah pergi naik mobil saya tadi gitu, naik mobil yang satu lagi. tapi dia udah jalan, jadi dua-duanya nggak nanya gitu. Akhirnya saya bilang ke driver waktu itu, Kang kumaha tuh, dan itu mah pergi cik saya. Ini saya gila cik saya teh apa namanya tuh, jalankeun we gitu. Tarifnya sesuai. Nanti tarifnya sesuai aja cek saya teh gitu. Dan untungnya tuh si jaraknya teh sama gitu, sama. Jadi nggak tenanawan cek si Akang udah kumaha tuh, udah mau dipilihan di situ mah. Jadi itulah. Kalau motor gampang, putar Iya. balik, simple. Kalau mobil buat putar baliknya aja susah. Ya buat terbalik sih segitu lah. Gitu. Ya apa kan Lembang mah kalau udah Sabtu Minggu macetnya sih gak kumanya. Jadi aduh. Orang-orang Bandung luar biasa. Nah itu hal gitu tuh emang sering terjadi kalau udah kebanyakan teman-teman tunanetra ini bubaran gitu, bubaran suatu acara atau suatu kumpulan gitu. Terus mesen Grab, mesen Gojek gitu, apapun lah gitu ya. Itu sering terjadi kayak gitu tuh. Gitu. Nah mungkin Kang Rudi, saya rasa dari obrolan-obrolan ini kira-kira apa kesimpulan dari Kang Rudi yang, atau pesan apa yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman, khususnya yang pertama untuk disabilitas netranya dulu mungkin ya, secara umum gitu. Yang kedua untuk teman-teman non disabilitas netra. Kayaknya kita memang sama sih sebetulnya. Kesimpulannya lebih ke bagaimanapun juga yang beda hanya di matanya aja lah tunanetra itu. Pada akhirnya semuanya sama dengan teman-teman yang lain. Ada yang egonya tinggi, ada yang sensitivitasnya tinggi. Cuma emang kita lebih ke mayoritas sensitivitasnya yang tinggi gitu. Cuma masalah ada yang jahil, ada yang iseng, ada yang apa namanya, itu sama aja sih sebetulnya. Cuma karena kita minoritas aja, jadi yang hal-hal yang aneh itu jadi terlihat lebih menonjol gitu. Itu aja sih sebetulnya. Setuju saya sih. Terus buat teman-teman tunanetranya sendiri, ya komunikasi itu kan paling penting lah ya. Betul. Terus kalau kita cobalah gerak keluar komunitas gitu, maksudnya keluar lingkungan circle tunanetra. Karena memang ya seperti yang Kang Reksa tadi omongin, kebanyakan kurang referensi ya. Iya, referensi. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman ya segitu-gitu aja gitu. Ya karena kalau kita keluar barangkali hal-hal yang negatif tadi, seperti kalau ada yang sesuatu yang negatif dari tunanetra langsung dijudge ke semua tunanetra, itu nggak akan terjadi kalau kita aktif bermasyarakatnya, aktif keluar, gak rame di komunitas, di circle-nya aja gitu. Betul. Karena memang bagaimana mungkin orang bisa mengenal kita kalau kita tidak mengenalkan diri gitu lah intinya. Itu sih betul. Kayak kita nih sekarang pengen kenalin nih. Berusaha mengenalkan, mencoba. Baiklah teman-teman, terima kasih semua. Terima kasih buat semuanya yang sudah sampai detik ini menonton. Mudah-mudahan minggu depan insya Allah kita nanti ada pembicaraan, ada obrolan-obrolan lain yang lebih menarik yang akan saya. Siap. Atau kalau memang teman-teman misalnya bisa request di bawah di komentar, atau temanya apa nih, temanya apa yang teman-teman penasaran tentang teman-teman tunanetra, atau tunanetra bisa apa, nanti coba akan kita akan kita coba sajikan di
dengar acara lagi naon nih. Di tayangan berikutnya Nah, teman-teman. di tayangan berikutnya. Ini acara tanpa nama ya teman-teman ya. Iya. Tapi ini spesial buat Hari Disabilitas. Mudah-mudahan dengan tayangan di Hari Disabilitas ini kedepannya kita bisa konsisten untuk mengadakan tayangan-tayangan berikutnya teman-teman. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat hari ini. Salam. Salam. Islah. Tinggal satu baiknya dipotong nih. Ini PT gambar nanti.